Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Ada satu amalan yang selalu disesali oleh orang yang meninggal dunia. Di dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan tersebut. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Tuhanku, seandainya engkau tunda kematianku sedikit saja, maka aku akan sedekah. Nah, penyesalan orang-orang yang meninggal dunia ini terhadap sedekah menunjukkan betapa sedekah itu suatu amalan yang istimewa. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan dalam satu susunan surat Al-Baqarah dari ayat 261 itu ke dalam 4 sedekah ditinjau dari pahala yang diberikannya. Kita mungkin selalu beranggapan bahwa sedekah itu dibalas 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Itu adalah pahala yang tertinggi, 700 kali lipat itu. Padahal di dalam Al-Quran ada sedekah yang lebih dari 700 kali lipat pahalanya. Yang pertama, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang pertama, sedekah yang Allah Subhanahu wa taala balas dengan 700 kali lipat. Nah, sedekah yang seperti ini, sedekah siapa? Yang seperti ini adalah sedekah orang yang tidak diikuti dengan kata-kata yang buruk. Tetapi dia masih berharap dengan balasan Allah, baik itu berupa materi atau yang lainnya. Contoh, saya punya uang 1 juta, saya sedekahkan 100.000. Maka dia mengatakan begini, ya Allah, semoga Allah membalasku dengan 700 kali lipat, dari 100.000 jadi 70 juta. Itu memang berbalik materi. Selama itu memang tujuannya Allah yang membalas, tidak masalah. Allah menerimanya. Itu ayatnya. Bahwa Allah akan menerima sedekah orang-orang di jalan Allah. Meskipun ada harapan untuk kembali. Allah akan berikan 700 kali lipat. Nah, tetapi kelemahan sedekah ini adalah ketika kita bersedekah, kemudian harapannya ada balasan dari Allah 700 kali lipat atau 10 kali lipat, ternyata baru saja dia sedekah, usahanya bangkrut, baru dia sedekah, ternyata sakit. Disinilah bisa turun keimanan kita. Kok saya sedekah, katanya sedekah itu berkali lipat, tetapi kok seperti ini ya? Nah, itu bisa menyebabkan akhirnya dia bisa kapok karena sedekahnya. Nah, sedekah yang kedua adalah sedekah orang yang sama sekali pahalanya tidak dapat. Siapa? Ada 3 golongan. Yang pertama, sedekahnya orang yang diikuti dengan kata-kata yang buruk. Yang kedua, sedekah orang yang riya. Dan yang ketiga, sedekah orang yang kafir. Nah, yang pertama, sedekah orang yang menyakitkan. Datang orang yang bertanya, Bapak, bisakah membantu saya? Kemudian dia bilang, kamu ini gimana sih? Tiap hari minta bantuan. Nih saya kasih, kerja apa seperti orang lain? Rizki Allah kan luas. Sakit hati orang itu. Maka pahalanya tidak ada sama sekali. Atau sedekah orang yang riya. Dia sedekah, disampaikan kemana-mana, saya baru sedekah seperti ini. Tahu gak masjid itu? Masjid itu bisa jadi seperti itu, siapa yang bantu? Itu saya. Akhirnya sedekahnya pun hilang. Kemudian sedekah orang kafir. Sedekah orang kafir pun tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, sedekah yang paling tinggi derajatnya, yaitu sedekah orang yang dia hanya meminta keridhaan Allah dan dia hanya ingin hatinya itu kuat dalam keimanannya. Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tatsbitan min anfusihim. Ini sedekah orang yang seperti ini.
Apa pahalanya? Pahalanya yang pertama, apa yang diberikan oleh orang itu oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sedangkan apa yang disisakan oleh dia, Allah lipat gandakan produktivitasnya. Contohnya gini, ada orang yang punya 1 juta tadi. Kemudian dia sedekahkan dengan 100.000. Dia tidak pernah berpikir bahwa seandainya saya 100.000 saya sedekahkan, maka Allah akan lipat gandakan jadi 70 juta. Sama sekali tidak berpikir begitu. Dia hanya berpikir, saya sedekah untuk mencari ridho Allah. Saya sedekah agar keimanan saya kuat. Nah, apa perbedaan dengan yang tadi? Kalau yang ini, ketika dia sedekah, kemudian tiba-tiba usahanya bangkrut, dia mengatakan, ya Allah, selama engkau ridho, nggak ada masalah. Dia baru sedekah, kemudian tiba-tiba kena musibah. Bagi dia yang penting Allah ridho, nggak ada masalah. Hatinya tidak ada sama sekali perubahan dalam keimanannya. Gara-gara dia tidak sedekah, kemudian gara-gara dia sedekah tidak ada balasan, kemudian dia dikapok, tidak ada sama sekali. Karena tujuan dia hanya satu, Allah itu ridho. Yang keempat, sedekah yang keempat dilihat dari pahalanya adalah sedekah orang yang bersedekah dengan sesuatu yang buruk. Wala tayammamul khabitha. Tidaklah sampai kebaikan kecuali dia menginfakkan dengan sesuatu yang kau cintai. Dimaknai oleh para ulama tentang dicintai itu bukan harta yang paling kamu cintai apa, sedekahkan itu. Tidak seperti itu. Tetapi yang masih layak dipakai, yang kita pun masih mau memakainya. Nah, ini yang disebut dengan tuhibbun, engkau cintai. Nah, bagaimana kalau bahayanya? Bagaimana pahalanya orang yang bersedekah, kemudian sedekahnya itu dengan harta yang buruk? Nah, ini ada satu kisah seorang sahabat. Jadi ada seorang sahabat ini kedatangan orang yang meminta-minta. Dia mengatakan, Tuhan, punyakah Anda makanan untuk saya? Akhirnya sahabat ini memanggil istrinya. Istriku, ada makanan enggak? Tolong berikan kepada orang ini. Tapi kata istrinya, ya suamiku ini cuma 4 telur. Itu pun buat kita. Sudah berikan aja semuanya. Nah, diberikanlah semuanya telur itu. Beberapa hari kemudian datanglah saudara sahabat itu membawa 40 telur. Tapi setelah diperiksa, ternyata dari 40 telur itu 10 telurnya itu busuk. Nah, heran ini sahabat, balasan Allah dari sedekah beberapa hari yang lalu. Tapi masalahnya ini 10-nya ada yang busuk. Itu kemarin gimana kamu kasihkan itu telur? Baik semua enggak? Kemudian istrinya mengatakan, ya suamiku sebenarnya aku tahu salah satu telur itu busuk. Tapi aku biarkan, aku berikan kepada orang tersebut. Kemudian suaminya mengatakan, itulah balasan orang yang bersedekah. Tergantung kita. Ketika kita memberikan yang baik, Allah balas dengan kebaikan. Ketika kita bersedekah dengan sesuatu yang buruk, maka Allah balas juga 10 kali lipat dengan keburukannya. Nah, disinilah kemudian kita dalam bersedekah ini harus melihat bersedekah yang pertama tidak boleh riya terlebih dahulu. Kenapa? Karena riya itu mengharapkan sesuatu dari manusia. Maka ketika seseorang sedekah dengan riya, Allah mengatakan gini, kamu sedekah, kamu pengen apa? Pengen dipuji oleh manusia, Allah akan berikan pujian itu. Maka manusia akan mengatakan, wah dia orangnya dermawan. Sudah, balasannya sampai di situ. Allah tidak membalas lagi karena memang harapan dia sedekah karena riya tadi. Nah, kemudian kita tingkatkan sedekah kita, yaitu usahakan bahwa sedekah itu mencari keridhaan dari Allah. Berat pasti. Selalu setiap kebaikan itu akan mengandung riya, itu pasti. Sebab setan tidak akan pernah membiarkan manusia untuk melakukan sesuatu yang baik. Ketika dia mau mengerjakan sesuatu, setan akan mengatakan, ngapain kamu sedekah? Kamu udah usaha sendiri. Itu orang miskin. Di dalam surat Yasin dikatakan gini, orang kafir mengatakan gini, kenapa saya harus memberi makan orang yang Allah pun tidak mau ngasih makan?
Kalau memang Allah pengen ngasih makan, nggak usah lewat saya, dia juga pasti diberikan makan. Ini adalah kata-kata orang kafir. Ketika kita melihat orang yang miskin, ngapain saya bantu? Dia juga nggak pernah bantu saya. Nah, kita tingkatkan ke arah bahwa ketika kita sedekah adalah mencari keridhaan Allah. Tetapi ketika kita bersedekah kemudian ada rasa ria, itu jangan berhenti bersedekah karena takut ria. Ngapain saya sedekah kalau cuma ria? Hilang. Tidak. Tetapi ketika ada rasa ria di dalam sedekah kita, luruskan niat kita. Bahwa saya bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dilihat dari maknanya sendiri, di Indonesia sendiri kita mengenal sedekah itu dengan 3 hal. Zakat, ada infak, ada sedekah. Kok tiga seperti ini apa perbedaannya? Yang pertama, sedekah. Sedekah itu sama dengan sedekah sidik, sadaqallahul azim, artinya membenarkan. Kenapa orang yang memberikan harta di jalan Allah kemudian itu disebut sedekah? Karena orang yang sedekah atau orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia telah membenarkan keimanannya. Dia telah membenarkan agamanya. Dia mengatakan, saya beriman kepada Allah. Saya orang Islam kok. Tapi dia nggak sedekah. Dia artinya berbohong tentang agamanya. Di dalam surat Al-Maun dikatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Nah, ini makanya kenapa disebut sedekah? Karena dia membenarkan agamanya. Saya benar loh, saya orang Islam. Buktinya apa? Saya sedekah. Saya orang Islam, tapi nggak mau ngasih sedekah. Itu berarti belum benar agamanya. Nah, yang kedua disebut infak. Kenapa disebut infak? Infak sebenarnya lebih umum. Infak itu tidak selalu hal yang baik. Infak itu ada infak dalam keburukan, ada infak dalam kebaikan. Cuma kita sudah dalam pikiran kita yang disebut dengan infak adalah sesuatu di jalan Allah. Makanya disebut infak fisabilillah. Padahal ada infak fisayyiat ada. Contohnya hartanya halal, dapat kerjaan, dipakai buat minuman keras, itu sama infak juga. Cuma infak dalam hal keburukan. Nah, infak di dalam hal yang baik, inilah yang disebut dengan sedekah. Infak wajib disebut zakat, infak yang sunnah disebut sedekah. Itu disebut sedekah. Nah, itu infak. Jadi infak itu prosesnya mengeluarkan sesuatu. Meskipun nanti ada makna yang berbeda, tetapi dasarnya adalah ini. Ya, yang ketiga, sedekah disebut zakat. Itu dilihat dari hikmahnya. Kenapa sedekah disebut zakat? Karena zakat itu artinya bersih. Sedekah membersihkan harta disebut zakat mal, sedekah membersihkan di jiwa disebut sedekah fitrah. Nah, ini kemudian adalah disebut dengan zis. Tapi kemudian dalam perhitungannya dibedakan. Disebut zakat apa? Meskipun tadi maknanya sama. Zakat itu ya sedekah. Di dalam surat At-Taubah dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i, itu tentang zakat. Tetapi disebut sedekah. Sedekah wajib namanya zakat. Infak juga disebut sedekah. Sedekah juga disebut infak. Tetapi diistilahkan dengan cara yang berbeda. Zakat itu sesuatu yang khusus, harta yang khusus, diberikan pada orang yang khusus, di waktu yang khusus, ukurannya khusus, itu zakat. Zakat mal, zakat fitrah. Tidak bisa zakat itu sembarangan. Zakat mal itu tidak bisa sembarangan. Oh, saya mau zakat mal nih. Apa? Saya punya ayam banyak nih, saya mau zakatkan. Nggak bisa, karena ayam tidak masuk dalam harta yang harus dizakati. Hartanya harus khusus. Kambing, sapi, unta, kemudian emas, perak, barang temuan, barang tambang. Nah, itu. Kemudian ada tambahan lagi profesi. Nah, itu. Kemudian kepada orang yang khusus, tidak boleh sembarangan kita zakat itu. Zakat kepada orang yatim, boleh nggak? Nggak boleh. Zakat itu diberikan kepada orang fakir, miskin, atau yang 8 asnaf. Kalau yatim, asalkan orang tuanya miskin, itu boleh. Nah, itu zakat. Ukurannya sesuai dengan aturan dalam Islam. Ya, ada 2,5%. Ada kemudian ada yang 10% pertanian, 10% atau 5%. Untuk uang 2,5%. Nah, ukurannya khusus. Saya punya harta nih
30 juta. Kena zakat enggak, karena ada ukuran khusus. Nah, kemudian infak. Nah, infak itu diberikan kepada siapa? Diperintahkan kepada siapa? Nah, untuk istilah ini, infak itu harta yang belum kena nisab, tapi kita mau mengeluarkan, belajar zakat. Ini orang belajar zakat pakai infak. Kepada siapa yang paling utama diberikan? Pastinya kepada saudara terdekat, kepada keluarga terlebih dahulu. Nah, ini adalah pengelompokan zakat atau sedekah di dalam Al-Quran. Betapa sedekah itu sangat penting. Sampai-sampai orang yang meninggal dunia pun merasa menyesal. Kenapa selama hidupnya itu tidak mau memberikan sedekah? Karena menunjukkan sedekah itu sangat besar pahalanya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.